Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin buat bahasan yang ya sebenarnya sudah lama penulis buat, bahas di atas meja, tapi kok kenapa ya gak sempat terus ya. Jadi bahasanya adalah soal politik, pendidikan, entertainment, hiburan ya, baik game maupun video maupun film yang berkaitan dengan LGBT di Amerika. LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang lesbian artinya berpasangan tapi sesama wanita. Yang gay berpasangan tapi sesama laki-laki. Biseksual itu yang seleranya laki dan perempuan dimakan semua. Terus yang transgender adalah perubahan seks ya. Yang transgender ini yang sering jadi masalah adalah dari sisi cowok terus mengaku cewek ya. Jadi LGBT ini menurut penulis sesuatu yang sekarang ini sedang tren ya, tren di Amerika. Jadi yang namanya pendidikan di Amerika itu sekarang mulai menyertakan kurikulum agar siswanya itu menerima konsep LGBT. Jadi membuat siswa mulai dari sangat muda sekali untuk mengakomodasi LGBT. Jadi mulai dari sangat muda. Dan tentunya juga universitas ya. Malah LGBT ini sangat ekstrim, sangat banyak sekali beredar atau jadi doktrin di universitas. Bisa jadi bagian dari kurikulum, bagian dari pendidikannya yang ada di sekolah. Kalau contoh jelasnya itu adalah kita bisa lihat Cinta Laura ya. Cinta Laura itu kan dipuji ya, jadi lulusan yang ya termasuk terbaik di kampusnya. Sempat diminta jadi asisten profesor, tapi lebih memilih untuk kembali di Indonesia. Nah, menurut penulis Cinta Laura ini salah satu contoh bahwa orang sekolah di Amerika bisa jadi kecuci otak gitu ya. Jadi kemudian kayaknya Cinta Laura ini jadi pendukung LGBT. Paling enggak itu yang kesan penulis tangkep. Bener enggak, tapi kesannya kok Cinta Laura itu jadi seperti orang liberalnya di Amerika yang mengakomodasi LGBT. LGBT ini contoh seringnya konsepnya sering digambarkan sebagai warna pelangi ya. Kalau nggak salah biru sebelah kiri, hijau, kuning, merah ke kanan ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini artinya ngeri ya untuk mereka-mereka yang kemudian berpikir wah sekolah yang bagus itu di Amerika gitu ya. Karena pulang-pulang tahu-tahu jadi salah satu bagian dari LGBT. Kan nggak sehat gitu ya. Indonesia sendiri kan termasuk yang orang sangat menolak LGBT ya. Bukan secara tradisional ya. Kemudian banyak agama yang masuk ke Indonesia ya, akhirnya jadi lebih menolak yang namanya berpasangan dengan kelamin yang sama.
Nah, soal kelamin ini ada perbedaan ya di Amerika antara kata-kata seks dan gender. Seks itu adalah kelaminnya, kalau gender itu adalah pingin sebutannya ya. Nggak tahu istilah gendernya Amerika itu kalau terjemahkan di Indonesia tepatnya kata-katanya apa ya. Tapi yang jelas kita jadi sering dengar kesetaraan gender ya. Nah, kesetaraan gender ini bukan wanita diposisikan setara dengan pria, bukan ya. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kalau ada orang yang punya kelamin berbeda tapi mempunyai gender yang sama, minta diperlakukan sama. Jadi ketika ada wanita terus pingin dianggap jadi pria, maka dia pingin diperlakukan sebagai pria. Tapi yang sering terjadi sih sebaliknya ya. Ketika ada pria pingin diperlakukan sebagai wanita, maka dia ingin mendapat perlakuan yang sama seperti wanita. Dan ini terutama bermasalah di sekolah-sekolah, di sport ya juga ya. Jadi penulis akhir-akhir ini jadi memperhatikan sekali soal ini karena ya Perancis membuat olimpiade yang sangat mengakomodasi LGBT ini. Jadi ketika Perancis mengungkap kebersamaan, kesetaraan di pembukaan olimpiade, yang dimaksud bukan kesetaraan antar suku, antar agama, tapi kesetaraan untuk kaum LGBT. Jadi ingin LGBT mendapat perlakuan yang setara gitu ya. Tapi tentu ya olimpiadanya dikesankan jadi kayak aneh gitu ya. Wanita pakai jenggot, terus ada yang upaya meniru Last Supper di karyanya Leonardo da Vinci ya. Jadi LGBT itu ada juga yang dari wanitanya ya, yang sangat gemuk sekali. Jadi ada pendapat gemuk itu indah gitu ya. Ya gemuk kalau misalnya karena sudah pakate ya weh. Tapi gemuk karena kalau nggak bisa menahan nafsu makan ya beda lagi lah ya. Itu menurut penulis bukan sesuatu yang indah ya. Karena ya yang namanya gemuk karena tidak bisa menahan nafsu makan itu juga bukan sesuatu yang sehat. Penulis pernah sebelumnya cerita ya, yang sampai mengalami gejala stroke, asam urat ya. Itu kan penulis kemudian buat pantang makan makanan yang berkuah, atau kalau makan nggak pakai kuahnya. Berhasil ya. Jadi setelah makan nggak pakai kuah, jadi lebih ringan badan. Tapi ya sayangnya sulit menghindari makanan berkuah itu. Balik lagi lah, dari sisi sport, dari sisi sekolah, ngeri ya ketika atlet pria itu jadi boleh berkompetisi dengan atlet wanita. Juga ketika atlet dengan kelamin pria itu jadi boleh berkumpul dengan atlet wanita ya, yang ternyata kemudian dari atlet prianya ini ternyata masih punya selera juga terhadap wanita. Jadi ada yang sampai mengalami pelecehan seksual juga katanya di istilahnya locker room ya, tempat ganti baju wanita gitu, karena atletnya pria.
Jadi yang membedakan pria dan wanita itu sudah bukan lagi kelamin, karena yang namanya transgender itu tidak mengharuskan ganti kelamin. Jadi kelaminnya tetap, fisiologinya tetap, nggak punya payudara dan seterusnya, tapi kemudian hanya cukup dengan mengaku dirinya wanita, harus atau minta diperlakukan seperti wanita. Kalau di dunia sport ada repotnya juga, karena fisiologi pria dan wanita itu beda. Oleh karena itu kan di dunia sport ada pembeda antara pria dan wanita dengan uji 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 DNA mungkin, uji apa jenenge itu ya, uji kromosom XY-nya ya. Jadi ketika diketahui seorang atlet itu mempunyai kromosom lelaki yang terlalu banyak, maka dianggap tidak cukup wanita. Karena ya secara fisiologi dia jadi unggul, karena ternyata pria itu mempunyai kekuatan, terutama ya juga ketahanan yang lebih baik daripada wanita, termasuk dari ukuran paru-paru ya, termasuk dari ya tenaga lah terutama ya. Jadi asal cerita muncul pembedaan antara olahraga pria dan wanita adalah karena ya dari wanita itu secara kekuatan, secara ketahanan kalah dengan pria dari sisi fisik. Nah, ketika atlet pria yang kemudian mengaku wanita masuk ke lomba yang dilakukan oleh wanita, maka dia jadi juara. Walau misal di antara pria dia cuma kelas rendah, begitu masuk ke lomba wanita dia jadi masuk tim elit. Tapi yang kemudian bikin bikin orang-orang protes itu adalah terutama ketika ini juga terjadi tidak hanya di atlet ya, tapi juga dari sekolah, dari mulai SD sampai SMP sampai SMA, yaitu ketika ada laki-laki yang pingin diakui sebagai wanita, itu ternyata dibolehkan menggunakan toilet, menggunakan kamar ganti untuk wanita. Nah, ini terus jadi masalah, jadi kasus rame gitu ya. Yang mengerikan itu adalah ini dibolehkan, dianjurkan oleh pimpinan-pimpinannya. Jadi misal ada contoh Universitas Philadelphia ya, kalau nggak salah, itu membolehkan seperti itu. Kemudian ada sekolah SD di mana gitu, ada orang tua protes ke dewan pimpinan sekolahnya, terus ternyata dewan pimpinan sekolahnya itu cuek, menutup kasusnya. Dan ya ternyata ini nggak cuma di pendidikan saja, tapi juga di dunia hiburan. Ada beberapa film, mulai dari Disney, dari manapun gitu ya, yang mengakomodasi LGBT ini di film-filmnya. Kalau penulis sendiri sih agak kaget itu lihat pertama kali di film Toy Story ya. Bukan Toy Story, Toy Soldier, nggak salah. Jadi kaget loh penulis, karena itu film untuk anak-anak, tapi ada istri tetangga ketemu sama lelaki tetangganya yang kok melakukan perbuatan yang aneh gitu loh, kok kayak gitu. Jadi film itu kok kayaknya jadi mengirimkan pesan moral, padahal itu film anak-anak itu. Dan ternyata kemudian ada juga film kartun Disney ya. Film kartun Disney ada kartun
ada apa ada pemeran cowoknya, itu tentu binatang semua, yang ternyata kemudian berpakaian seperti wanita, terus mengungkapkan pesan sponsornya, yaitu kami kan pingin kesetaraan, pingin juga diperlakukan sebagai dia pingin jadi wanita, pingin diperlakukan sebagai wanita gitu. Terus juga ada di dunia game yang kemudian muncul karakter yang ya mengakomodasi LGBT itu, jadi lebih telanjang, jadi lebih biseksual gitu ya. Juga kadang juga yang karakter seksi diganti jadi karakter gemuk karena ingin mengakomodasi liberalisme itu, LGBT itu. Jadi ya rasanya beruntung juga ya, karena sekarang ini yang populer adalah drama Korea atau drama Cina gitu ya. Karena kalau yang populer adalah film Amerika, serial TV Amerika, waduh, kayaknya jadi ya sulit diterima gitu ya. Di Indonesia sendiri LGBT untuk di TV kayaknya masih belum dapat proporsi ya. Karena contohnya aja pelawak Tesi itu kan sampai kehilangan pekerjaan karena sudah nggak boleh lagi pria menyamar jadi wanita, jadi hilang pekerjaan kan Tesi itu. Jadi ya moga-moga aja untuk Indonesia nggak ada yang seperti itu. Dan ya untuk anak-anak ya yang mungkin langganan TV kabel, wes stop aja lah, wes jangan biarkan anak-anak lihat TV Amerika, mau yang manapun lah ya. Takutnya ada unsur-unsur seperti itu. Lagi pula yang namanya kartun Amerika apa ya mendidik. Yang mengerikan itu pesan-pesan sponsornya, karena yang ditunjukkan salah satunya itu di channelnya Esmond Gold itu adalah film untuk anak-anak, itu film konsumsi anak-anak. Kenapa kok jadi dimasukkan unsur-unsur LGBT? Nanti kalau misalnya anak-anak dibiarkan nonton film barat, film anak-anak barat, lama-lama jadi dimasukkan unsur-unsur seperti itu juga kan. Takutnya yang film anak-anak contohnya Barney, Teletubbies, jadi ada unsur-unsur seperti itu kan ngeri ya. Salah satu juga yang jadi bagian LGBT itu adalah kesetaraan antara wanita dan pria. Ya walau dari pihak yang pro seakan-akan wanita minta disetarakan itu nggak bisa ya ngasihkan bukti, karena yang namanya pekerjaan kayaknya ya lebih tergantung pada kesempatan ya, bukan pada kelamin. Itu ya entah mengapa diminta didorong terus kemudian minta hak-hak khusus. Ya kalau soal itu ya repot ya, namanya manusia pasti menuntut lebih, kadang juga menutup mata apa yang perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan ya perlakuan yang pantas gitu ya, perlakuan yang sama itu. Oh iya, lupa, yang di Amerika itu sampai dunia hukum juga loh, sampai dunia politik ada unsur seperti itu. Jadi contoh ada tahanan pria ya yang sudah ketahuan melakukan kekerasan, melakukan ya yang jelek-jelek sama wanita, itu ngaku wanita, diminta dimasukkan penjara wanita dan disetujui oleh hakimnya ya, walau kemudian hakimnya dimajukan ke sidang juga, tapi itu sudah menunjukkan bahwa yang namanya LGBT di Amerika itu sudah sangat mendalam sekali ya. Ya semoga Indonesia nggak jadi seperti itu, karena ya
membudidayakan LGBT itu kan jadi bikin masyarakat nggak sehat lah ya. Karena bahkan sampai ada yang aborsi saja, nggak perlu punya anak kalau menikah, memang nggak butuh punya anak, kayak gitu kan. Apa ya sehat negara yang masyarakatnya seperti itu. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.